Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Sebelum kita mulai, berdiri. Kita ice breaking. Ikutin ya, sambil nyanyi. Saya contoh satu ya. Oke ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, kita ulang ya. Baik, semua ice breaking. Ya. Baik. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Oke, sudah semangat ya? Baik, kita absen dulu sebelum kita mulai. Sultan Al-Fatoni, Diah Ayu Anissa Fitri, Bagas Saputra, Nanda Ramadan, Muhammad Sabarudin, Muhaimin, Eksik Saputra, izin Pak ya, Hendra, Endang, izin ya, bisa masuk ke sini ya. Baik, sebelum kita mulai, kita ada kuliah kita hari ini adalah manajemen risiko. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, minggu kemarin kita sudah membahas sedikit perkenalan tentang manajemen risiko. Saya akan bertanya pada salah satu, apa itu manajemen risiko? Baik, Muhaimin, manajemen itu apa? Kalau manajemen itu Pak, kayak suatu proses merencanakan sesuatu. Oke, proses merencanakan sesuatu ya. Kalau si siapa ini namanya? Sultan. Risiko itu apa, Ton? Sampai yang terjadi dengan adanya itu kan. Oke, baik. Kemarin kita sudah pengenalan manajemen risiko. Sekarang kita akan masuk ke kategori ini manajemen risiko perbankan syariah. Kita masuk kategori karakteristik manajemen risiko di perbankan syariah. Apa itu karakteristiknya? Baik. Ini karakteristik manajemen risiko perbankan syariah ya. Satu, kita harus memahami pertama bahwa filosofi perbankan syariah itu adalah satu, keadilan. Karena filosofi dan prinsip dasar perbankan syariah itu adalah, atau ekonomi syariah itu adalah keadilan. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, transaksinya itu harus real. Padahal di perbankan syariah itu kita berbeda dengan perbankan konvensional. Kita ini prinsip ini yang harus dikedepankan. Karena kalau tidak mengedepankan prinsip ini berarti kita melanggar syariah, melanggar prinsip-prinsip syariah yang ada. Perbandingan awal. Resiko perbankan konvensional adalah resiko suku bunga.
Dia berbeda karena di perbankan syariah itu, di ekonomi syariah itu tidak mengenal istilah bunga, yang ada adalah bagi hasil. Karena kalau bunga, karena kita mengikuti prinsip dari Al-Quran bahwa riba di dalam agama itu dilarang. Karena mengandung riba itu, makanya kita tidak mengandung prinsip ini. Yang kedua, risiko kredit. Di dalam perbankan syariah kita tidak mengenal istilah kredit. Yang ada di dalam ekonomi syariah itu pembiayaan. Kredit, asal namanya kredit itu konvensional. Kalau di perbankan syariah tidak ada mengenal istilah kredit. Kredit itu tuh pinjaman. Sama pembiayaan itu juga pinjaman, tapi bahasanya lebih halus. Kalau kredit itu, contohnya kita di masyarakat kita ini banyak yang korban kredit macet atau di setiap daerah itu ada istilah kredit. Ada koperasi, namanya koperasi, tapi istilahnya kredit. Yang ada orang-orang dari bukan kita sentimen ras ya, sentimen suku atau sentimen agama, banyak di daerah kita ini ada kredit yang dibayar per minggu, per bulan, per tahun. Dia pakai suku bunga, dia datang ke desa-desa. Itu banyak terjadi di daerah kita. Yang ketiga, perbandingan awal dari perbankan konvensional itu adalah risiko operasional. Inilah 4 inilah itu perbandingan awal dari konvensional. Kalau di syariah itu dia berasal dari akad dan kepatuhan syariahnya yang kita kedepankan. Kalau akadnya bermasalah, otomatis yang lainnya bermasalah, pasti punya risiko. Contoh, di sini ada kepatuhan syariah. Kan banyak sekarang bank-bank syariah itu rata-rata SDM-nya itu diambil dari bank konvensional. Dia bukan dari sarjana syariah, sarjana ekonomi syariah, tapi dia diambil dari karyawan-karyawan konvensional atau yang lulusan dari jurusan konvensional, jurusan umum, ekonomi umum, itu dimasukkan ke bank syariah. Dia tidak tahu tentang akad, dia tidak tahu tentang kepatuhan syariahnya, karena dia cuma dikasih course atau pelatihan beberapa bulan untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Yang kedua, yaitu risiko pembiayaan. Yang di konvensional tadi disebutkan risiko kredit, tapi di kita ini di perbankan syariah itu risiko pembiayaan itu kompleksitas dalam skema bagi hasil dan jual beli. Pembiayaan ini ada dari segi berbasis jual beli atau berbasis bagi hasil. Itu ada akad-akadnya. Yang ketiga, resiko reputasi, dampak negatif dari pelanggaran prinsip syariah dan etika, yang itu dilakukan oleh perusahaan, dilakukan oleh bank melakukan resiko ini, atau bank melakukan suatu akad tapi melanggar syariah. Itu reputasi. Kalau diketahui oleh publik itu melanggar syariah, melanggar reputasi. Selanjutnya, ini resiko pembiayaan berbasis bagi hasil. Resiko pembiayaan berbasis bagi hasil ini itu ada 2 produk, ada 2 akad, yaitu akad musyawarah dan mudharabah. Musyawarah itu kemitraan dan mudharabah itu adalah modal kerja. Itu yang diterapkan dari resiko pembiayaan berbasis bagi hasil. Kalau yang selanjutnya, resiko pembiayaan dalam berbasis jual beli. Kan tadi ada 2 ya. Ada yang bagi hasil, ada jual beli. Jual beli ini ada beberapa akad yang tercantum dalam resiko pembiayaan berbasis jual beli ini. Yang pertama, murabahah. Murabahah ini resiko kualitas hasil dan kemampuan bayar nasabah. Yang kedua, ijarah. Ijarah ini sewa menyewa ya, pemilikan hasil dan pemeliharaan. Yang ketiga itu salam.
itu jual beli yang dilakukan di muka atau kita pesan dulu. Kayak model mungkin sekarang Shopee, kita online itu kita pesan COD. Itu model-model kayak gitu lah. Itu ini ya, di dalam pemasaran kan resiko pembelian berbasis jual beli. Ntar kita ada kasus, saya lemparkan satu kasus, saya kasih kasus, kita coba telah apa yang terjadi, apa resiko yang terjadi di dalam kasus itu. Selanjutnya, risiko likuiditas dan risiko pasar dalam konteks produk syariah. Risiko likuiditas itu kurangnya instrumen pasar uang syariah, penarikan dana besar oleh nasabah. Ini dulu ada kasus Muhammadiyah dengan Bank Syariah Indonesia, karena waktu itu di Bank Syariah Indonesia ini ada masalah intern di dalam. Jadi pihak Muhammadiyah ini pengen menarik dananya mau ditarik, mau dipindahkan ke bank lain. Dana simpanan yang dari Muhammadiyah ini triliunan. Kalau seandainya ditarik semua oleh pihak Muhammadiyah ini, dia bakal oleh bank ini bisa goyah karena dana ini besar. Makanya ini yang ditakutkan oleh pihak likuiditas. Yang kedua risiko pasar, fluktuasi nilai aset dalam investasinya, perubahan nilai tukar mata uang asing. Apalagi kondisi sekarang ya, nilai tukar rupiah ini agak terlalu besar. Karena dulu Indonesia ini waktu zamannya ketika selesai reformasi zamannya Pak Habibie, kita menembus 7.000, 8.000 berapa. Setelah itu kita dikacau lagi ekonomi kita, nilai tukar rupiah kita agak melemah sampai sekarang menjadi 16.000 lebih. Itu ya. Oke. Ini kerangka manajemen risiko perbankan syariah, pendekatan komprehensif. Dia ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, penentuan pelaporan. Jadi sekarang saya kasih satu kasus. Coba kita telaah, coba kita selesaikan kasus ini, apa risiko apa yang terdapat di dalam kasus ini ya. Saya ini ya. Coba satu dicatat ya. Satu kasusnya ada terjadi di suatu bank syariah ABC lah. Terjadi kasus sebagai berikut. Nasabah ingin membeli laptop seharga 15 juta. 15 juta nasabah, satu kasusnya. Bank langsung meminta nasabah menandatangani akad murabahah di awal, bahkan sebelum barang dibeli. Bank tidak memverifikasi apakah nasabah benar membeli barang sesuai spesifikasi. Barang dibeli langsung oleh nasabah atas nama pribadi, bukan sebagai agen bank. Coba kita telah apa itu, apa risiko yang terdapat dalam kasus ini, ya. Baru ntar kita coba ininya. Pertama, kasus tadi apa tadi? Nasabah ingin membeli laptop seharga 15 juta. Oke. Terus bank langsung meminta nasabah untuk membeli, menandatangani akad murabahah. Di sini, di dalam kasus ini, pertama ada resiko yang terjadi di sini, yaitu pertama syariah non compliance, yaitu syariah berbasis akad ini berbasis syariah. Kenapa ini melanggar? Satu, dia akad murabahah yang dilakukan oleh bank ini itu melanggar, itu tidak sah. Melanggar itu tidak sah
menurut fatwa DSM MUI nomor 04 tahun 2000 itu melanggar karena tidak sah. Karena itu tadi ya. Yang kedua, ada resiko reputasi yang kita bahas tadi dan sebelumnya ini tadi. Reputasi itu dampak negatif dari pelanggaran di sini. Kenapa reputasi ada resiko ini? Karena tadi bank langsung menyuruh nasabah untuk membeli ya. Bank tidak menyediakan barang. Akad murabahah yang kita lakukan di sini adalah akad murabahah bil wakalah. Murabahah jual beli dilakukan dengan perwakilan. Kenapa dia resiko reputasi? Karena satu, bank tidak menyediakan barang. Bank langsung menyuruh itu melanggar. Karena kalau bank langsung menyuruh itu secara tidak langsung ini kamuflase kredit. Kalau di konvensional, ujung-ujung dia langsung suruh beli. Sebenarnya bank harus membeli dulu. Alur akad kontrak akad ini itu bank harus membeli dulu, barulah ketika itu baru dijual lagi dengan nasabah. Karena bank ini atau dia diwakilkan, ada tanda-tanda wakalah dulu. Baru ketika sudah dibeli baru balik lagi ke bank, baru kita akan membahas. Itu yang terdapat dari kasus ini. Yang selanjutnya resiko hukum. Akad ini bisa dianggap batal oleh hukum dan bisa digugat karena ini tidak sesuai dengan syariah. Itu yang tadi, karena itu resiko ini karena tidak sesuai ya, tidak dikatakan tidak punya nilai legalnya itu agak lemah. Ya, selanjutnya resiko personal, prosedur dokumentasi wakalah dan verifikasi barang tidak dijalankan. Karena ini tadi, karena bank menyuruh langsung ngasih duit ke nasabah, suruh beli langsung, tidak melakukan wakalah. Dia ini murabahah bil wakalah, sebenarnya harus diwakilkan karena akad wakalahnya. Berarti di sana di transaksi ini ada dua akad, berarti multi akad. Berarti ada akad murabahahnya dengan akad wakalahnya. Wakalahnya ini tidak dilakukan, makanya berisiko personal. Itu yang identifikasi kita ya. Selanjutnya ada resiko kredit, resiko pembayaran. Jika nasabah gagal bayar, bank tidak bisa mengeksekusi barang yang tidak benar-benar dimilikinya. Karena terdapat resiko apa tadi? Resiko pembiayaannya itu tadi. Karena dia bank tidak benar-benar mempunyai barang, tidak bisa dia mengeksekusi barangnya karena bank tidak mencatat secara rinci di sana ketika di dalam kasus ini tadi. Mungkin solusi yang kita berikan atau mitigasi yang kita ini kan tadi alurnya tadi identifikasi kan sudah kita. Berarti ada mitigasi risikonya, bagaimana untuk mengurangi dampak risiko. Pertama, yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak risikonya, urutkan akad sesuai dengan fatwa. Berarti wakalah dulu, barang ini, baru verifikasi, baru akad murabahah. Ya, ketika kita melakukan akad ini, akad yang terjadi dengan kasus itu tadi, kita wakalah dulu. Bank harus melakukan wakalah dengan nasabah ini. Wakilkan, baru barang dibeli, baru diverifikasi sesuai dengan speknya. Verifikasi tidak barulah dilakukan akad murabahah. Selanjutnya, dokumentasikan akad wakalah dan bukti pembeliannya. Itu jelas. Dokumentasi akad ketika akad mewakalah tadi itu jelas. Dengan slip pembelian itu juga harus jelas. Yang ketiga, kita itu karena tadi di perbankan syariah ini banyak kita mengambil SDM dari bank konvensional, makanya kita harus dibikin pelatihan untuk SDM perbankan syariah ini, dibikin pelatihan lagi supaya dia memahami alur akad yang benar, supaya tidak melanggar syariah. Selanjutnya, yang terakhir,
pengawasan DPS internal, Dewan Pengawas Syariah itu harus jelas, harus aktif. Kalau jangan cuma hanya sekedar, karena di perbankan syariah beda dengan perbankan konvensional. Di bank syariah ini ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dewan Pengawas Syariahnya dia masuk dalam struktur di perbankan. Baik, oke, mungkin itu saja yang kuliah kita hari ini. Selanjutnya yang akan datang saya akan bertanya lagi. Mungkin ada kasus, mungkin sekalian ketemu kasus di jalan, di luar, kita bahas lagi, kita jabarkan lagi kasus-kasus itu. Mungkin cukup sekian untuk kita hari ini. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.